还想抓老祖和我？的属下，你们口中的徐阳。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kita malam seperti biasa bakal melanjutkan Lord Suyang ya. Yes, di part 187 Lane Shishonian hari ini kita semua bakal menyaksikan Dewa Suyang melawan sosok kakek kuat dari penjaga ruang harta di sana. Seru nih. Tapi katanya para sekte musuh sudah menemukan Suyang dan udah mereka tangkap guys, tinggal dieksekusi. Masa iya guys? Kayaknya sih salah orang nih pasti. Ini semua bisa terjadi gara-gara Suyang diincar oleh semua sekte besar di wilayah tengah. Sementara Lord Suyang kita pergi ke alam semesta lain, mencari fakta di balik petaka 9 alam. Tapi di tengah jalan dia dicegat oleh tetua dari sekte Chantian. Langsung Suyang bantai dan dia siksa. Jiwanya dihancurin lalu dihidupin lagi guys. Terjadi seperti itu terus sampai berulang kali. Yang pada akhirnya Suyang pergi ke pavilion harta milik sekte Chantian dan menerobos ke dalam. Padahal di sana ada formasi legendaris yang katanya hanya bisa dibuka oleh ketua sekte Chantian. Ternyata bisa diterobos sama si Suyang. Di dalam juga sudah ada sosok kakek penjaga yang bernama Man Ying. Wah, ini kuat nih guys. Dia mengeluarkan semua harta buat menyerang Suyang. Malah si Suyang ambil semua harta itu dan dia simpan buat para muridnya nanti. Lucu sekali. So, maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Tidak lama dari itu, kakek Man Yi selaku penjaga pavilion harta di sana pun muncul. Dia sudah menjaga tempat ini selama ribuan tahun. Beralasan kalau harta-hartanya sudah melemah, jadi nggak heran kurang kuat. Dia pun mengeluarkan harta terkuat yaitu tungku langit. Nah, yang ini jauh lebih kuat nih. Dengan adanya tungku ini, tidak ada satupun sekte musuh yang berani menyentuh sekte Chantian mereka. Wow. Di tengah tungkunya ada semacam jarum jam gitu guys, sampai ke angka 10. Kalau jarumnya mencapai ke titik 0, maka kekuatannya bisa menghancurkan satu dunia. Semua wilayah tengah di sini itu bakal diledakkan, kuat sekali. Dengan hartanya si Man Yi, dia percaya nggak bakal ada yang bisa selamat. Tungku langit pun diaktifkan. Level pertama adalah level 9. Jadi semakin kecil angkanya maka semakin kuat guys. Tetapi untuk mengaktifkan harta ini membutuhkan banyak sekali tenaga. Belum tentu si Man Yi mampu mencapai ke level tertinggi. Proses pun terus terjadi. Dia memaksakan diri sampai ke tingkat 8 sampai muntah darah pula. Tapi Suyang melancarkan sedikit kekuatannya, membuat jarumnya itu langsung naik ke tingkat 0. Nah loh, malah ditantang sama Lord Suyang kita guys. Segera dari tungku langit memunculkan sebuah cahaya biru raksasa dan tuar. Yang ternyata itu cuma sebuah pil guys, pil Xuan Wu. Ternyata kalau bisa membuka sampai level 0, hadiahnya itu mendapatkan pil. Kakek Man Yi cuma bisa terdiam malu. Dikira yang keluar bakal kekuatan tingkat tinggi, minimal kekuatan yang bisa menghancurkan satu wilayah. Yang keluar cuma pil pula. Jadi sebenarnya tungku langit ini adalah alat pembuat pil otomatis gitu guys. Bukan alat buat menyerang. Saking pusingnya si kakek, dia pun langsung pingsan di tempat. Tapi Suyang ketika melihat ada tulisan di bawah tungku yang menuliskan tungku ini berasal dari sekte Tianlan dan diberikan buat murid tercinta yang bernama Pei Lu. Wah, siapakah Pei Lu ini? Suyang pun langsung terpacu emosinya. Bertanya-tanya kenapa barangnya Tianlan bisa ada di sini. Kakek Man Yi ditekan sampai menempel tembok. Dia mengaku tidak tahu apapun soal Tianlan. Yang dia tahu,
Setelah leluhur Sekte Chantian mendapatkan tungku langit ini, barulah dia membentuk Sekte Chantian ini. Sehingga itu kejadiannya sudah ratusan atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Ketiga sekte besar di wilayah tengah semuanya memiliki harta pelindung sekte yang seperti ini juga. Itu mengartikan dua sekte lainnya juga memiliki harta dari Tianlan, guys. Su Yang pun pengen pergi ke pavilion harta sekte Long Xiao. Pengen dia cari nih harta berasal dari Tianlan yang lainnya. Sementara itu di lapangan sekte Long Xiao, semua orang bersorak keras untuk membantai Su Yang. Ternyata di tengah lapangan sudah ada 3 orang yang dipercaya juga sebagai Su Yang. Waduh, ada yang iblis berkepala 3, ada yang wanita, ada juga manusia pohon. Ini sesuai dengan ciri-ciri yang mereka dapatkan kemarin. Mereka percaya dengan menghabisi ketiga Su Yang ini, maka kedamaian ke-9 alam bakal tercipta. Si manusia pohon disamain dengan posternya Su Yang, yang dimana emang mirip. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya, jadi mereka menangkap Su Yang itu berdasarkan poster yang disebarkan, guys. Ada-ada aja nih. Ketiga orang terus mengelak, tetapi si Algojo tidak percaya. Api neraka pun dikeluarkan untuk membakar jiwa mereka. Dimulai dari sang wanita, tubuhnya dibakar habis beserta dengan jiwanya oleh api neraka ungu dan tuar. Langsung meninggal di tempat, guys. Sekarang gantian si manusia pohon. Dia dipaksa untuk mengaku. Gimana mau ngaku ya? Orang gak ada berbuat salah sedikit pun, mau ngaku apa coba? Manusia pohon yang kesal pun mengatakan kalau Su Yang sialan, dialah dalang dibalik semua ini dan tuar. Api neraka membakar dirinya juga sampai jadi abu. Kasian juga ini orang korban-korbannya, guys, padahal gak salah mereka. Si iblis kepala 3 juga mengaku kalau dia bukanlah Su Yang. Dia tahu kalau mereka semua tidak ada satupun yang bisa menangkap Su Yang. Kalian menangkap kami itu hanya demi merampas harta dari klan kami kan? Nah lo, aku bukanlah Su Yang. Si iblis yang putus asa pun berteriak. Jikalaupun Su Yang yang asli muncul di sini, maka dia lebih rela menyerahkan hidupnya kepada Su Yang daripada kepada mereka. Ketika api neraka dilemparkan, tiba-tiba muncullah Tongmei yang menahannya. Bahkan dia memukul sang Algojo eksekusi sampai meninggoy. Tongmei cukup terkesan dengan keberanian si iblis kepala 3. Dan dia mengaku sebagai Su Yang yang kalian cari-cari. Tapi bawahannya, hehehe, kena prank. Langsung membuat semua orang di sana bereaksi pengen menangkapnya. Semua praktisi heboh menerjang ingin menangkap Tongmei. Serangan terus dilancarkan dan tuar. Muncullah Yaya di belakang dengan mode naga berkepala 3. Kalian rasakan kekuatan iblis yang sebenarnya, dasar para kerojo. Sementara itu di dalam istana Long Xiao, kedua ketua sekte yang mendengar teriakan di luar. Mereka mengira kalau penonton heboh itu gara-gara seru, guys. Padahal kan aslinya mereka sedang sibuk dihabisi oleh Tongmei dan si Yaya. Gak sadar mereka nih. Tapi ternyata mereka sudah berhasil meratakan wilayah bawah dan mencuri semua harta di sana. Benar aja Su Yang dijadikan alasan buat menghancurkan wilayah bawah. Tetapi ketua sekte Long Xiao tidak hadir di sini. Dia mengirimkan tetua tertinggi yang bernama Kepang. Kepang beralasan kalau ketua sektenya itu sedang berjaga untuk antisipasi Su Yang tidak kabur dari eksekusi. Mereka tertawa bangga dong, ternyata Su Yang tidak sehebat yang difikirkannya dan tuar. Muncullah petir merah yang langsung menghabisi salah satu ketua sekte. Yes, itu adalah ulahnya Lo Xian.
Berani sekali kalian meremehkan leluhurku ya? Siapa yang kalian bilang tidak sehebat dikabarkan, ha? Ketua sektenya lagi juga dihabisi. Kepang dengan rasa penuh takut bertanya, siapakah kau? Yes, aku adalah Suyang. Yaitu bawahannya, kena prank lagi nih. 的属下，你们口中的徐阳， Setelah itu, sekte Longxiao menjadi lautan api guys, dibakar habis oleh auman napinya Yaya. Tidak ada satupun yang selamat. Si iblis berkepala 3 yang tadi auto bersujud sampai memeluk kakinya Yaya. Senang dia guys, bisa melihat iblis sejati. Lo Xian keluar-keluar kesal dia. Gara-gara si Tong Mei yang tidak menyisakan satupun orang untuk diinterogasi. Emang nih Tong Hua nih kocak banget. Sadis sih sadis ya. Menghabisi musuhnya itu langsung dibantai jadi abu guys. Tapi banyak lucunya juga. Jadi sadis dilapisi dengan lucu. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi di part 188. Apakah akhirnya bakal bertemu dengan Lord Suyang? Langsung saja, jadi guys, di hari Sabtu kita semua bakal melihat semua harta di sekte Longxiao itu diambil oleh Lo Xian dan Tong Mei. Memohon ampun di hadapan Lo Xian. Sementara Suyang mendapatkan harta lain di sekte Longxiao setelah Lo Xian dan si Tong Mei pergi. Jadi Lo Xian dan Tong Mei pergi mengacak-ngacak di tempat lain guys. Sambil mengumumkan kepada seluruh wilayah kalau bawahannya Suyang sudah muncul yang kalian cari-cari. Suyang di sini mendapatkan harta dari sekte Tianla juga di sekte Longxiao. Nah, jadi di sini benar guys, dia bakal mengumpulkan 3 harta dari sekte Tianla yang disebarkan ke 3 sekte besar. Pertanyaan itu satu guys, rahasia apa yang ada di dalam harta-harta itu? Ini bakal menarik. So, selesai dulu untuk part 187 Lian Shi Shiwanyan. Kita bakal update lagi untuk toa selanjutnya. Yes, cuman di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.